Malam itu hujan deras mengguyur jalanan pinggiran Jakarta yang sepi, ketika Andi melihat mobil mewah hitam mogok di pinggir jalan dan berhenti untuk membantu pria asing yang ternyata akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi berikutnya, rumah sederhana Andi dikepung oleh puluhan mobil hitam mewah yang mengkilap di bawah sinar matahari pagi, dan dia tahu rahasianya tentang cinta sesama jenis tidak lagi aman. Andi, seorang mekanik berusia 28 tahun, berdiri di bawah guyuran hujan sambil mengusap tangannya yang kotor oli. Mobil Museri terbaru itu terparkir miring, lampu hardnya berkedip lemah. Di balik kemudi, seorang pria tinggi dengan jas hitam rapi turun, rambutnya basah menempel di dahi, tapi mata itu penuh kekhawatiran yang aneh, bukan sekadar karena mobil mogok. "Terima kasih sudah berhenti," kata pria itu dengan suara lembut, aksennya halus seperti orang yang terbiasa memerintah tapi kali ini memohon. "Namanya Rea," kata dia kemudian. Andi tidak tahu bahwa nama itu akan menghantui mimpi-mimpinya berbulan-bulan ke depan. Dengan senter ponselnya, Andi membuka kap mesin. Masalahnya sederhana, kabel busi lepas karena getaran jalan rusak. Tangan Andi yang kasar karena kerja keras bergerak lincah, sementara Rea berdiri di samping, payung kecilnya melindungi mereka berdua. Percakapan dimulai dari hal sepele, cuaca, lalu lintas Jakarta yang gila, kemudian kamu kelihatan seperti orang yang terbiasa memperbaiki segala hal yang rusak, kata Rea pelan. Andi tertawa kecil, tapi hatinya berdegup aneh. Sudah lama sekali tidak ada yang melihatnya seperti itu, bukan sebagai mekanik biasa, tapi sebagai manusia yang punya cerita. Mereka bicara lebih dalam saat hujan mereda. Rea mengaku dia baru pulang dari rapat malam dengan klien besar, ayahnya seorang pengusaha properti yang nama besarnya sering muncul di koran. "Kadang aku merasa seperti mobil ini," ujar Rea sambil menatap Andi lekat. "Kelihatan sempurna di luar, tapi di dalam ada yang selalu lepas." Andi diam, kata-kata itu menyentuh luka lama yang dia kubur dalam-dalam sejak remaja. Di kampung halamannya di Depok, keluarga besarnya yang taat agama selalu bilang, laki-laki harus menikah, punya anak, lanjutkan nama keluarga. Andi pernah mencoba pacaran dengan perempuan, tapi setiap kali hatinya kosong. Malam ini, di bawah lampu mobil yang redup, dia merasa dilihat untuk pertama kalinya. Setelah mobil menyala lagi, Rea tidak langsung pergi. "Aku traktir kopi sebagai terima kasih," ajaknya. Andi ragu, rumahnya sudah dekat, ibunya pasti menunggu. Tapi tatapan Rea membuatnya mengangguk. Mereka duduk di warung kopi pinggir jalan yang masih buka, uap kopi hitam menghangatkan tangan mereka. Rea bercerita tentang tekanan ayahnya yang ingin dia menikah dengan putri rekan bisnis. "Aku capek berpura-pura," katanya pelan, suaranya hampir hilang dalam deru kendaraan lewat. Andi merasakan getaran yang sama di dadanya. Untuk pertama kali, dia berani mengaku, "Aku juga tidak pernah merasa normal." Kata itu keluar begitu saja, seperti beban yang selama ini dia pikul sendirian. Rea tersenyum tipis, tangannya hampir menyentuh tangan Andi di atas meja, tapi berhenti di tengah jalan. Malam itu berakhir dengan nomor telepon yang ditukar dan janji kita ngobrol lagi. Pagi harinya, Andi terbangun karena suara mesin mobil yang ramai di depan rumah. Ibunya berteriak dari dapur, "Andi, ada apa ini?" Dia berlari keluar hanya memakai kaos oblong dan celana pendek. Puluhan mobil hitam mewah berbaris rapi di jalan sempit kompleks perumahan sederhana mereka. Pintu mobil depan terbuka, dan Rea turun, diikuti 4 pria berjas hitam dengan RPC. Wajah Rea pucat, tapi matanya mencari Andi dengan keputusasaan yang sama seperti malam tadi. "Ma," katanya pelan saat Andi mendekat. "Ayahku tahu aku tidak pulang semalam. Mereka melacak ponselku dan sekarang mereka tahu tentang kamu." Andi merasa dunia berputar. Rahasianya yang baru saja dia sentuh semalam, kini terbuka di depan seluruh tetangga yang mulai keluar rumah. Tetangga-tetangga mulai berbisik.
Ibu Andi berdiri di teras dengan tangan gemetar memegang sapu, matanya penuh tanya yang belum terucap. Rea melangkah mendekat, suaranya rendah tapi tegas. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian menghadapi ini. Tapi ayahku dia tidak suka rahasia. Salah satu pria berjas menghampiri Andi, suaranya ormal. Pak Andi, Bapak Sudirman ingin bertemu Anda sekarang juga. Ini bukan undangan tapi permintaan. Andi merasa lututnya lemas. Sudirman, nama yang dia kenal dari berita, konglomerat yang punya puluhan proyek apartemen mewah di Jakarta. Bagaimana bisa hidupnya yang biasa-biasa saja terjerat dalam dunia seperti itu hanya karena satu malam membantu orang asing? Di dalam mobil hitam yang mewah, Rea duduk di samping Andi. Udara dingin tidak bisa menyembunyikan panas di antara mereka. Aku minta maaf, bisik Rea. Aku seharusnya tidak libatkan kamu. Tapi semalam kamu membuat aku merasa hidup lagi. Andi menoleh, melihat garis rahang Rea yang tegas, bibir yang sempat tersenyum di warung kopi. Hati Andi berdegup kencang, campuran takut, marah, dan sesuatu yang lebih lembut, lebih berbahaya. Kamu tahu aku bukan orang seperti kamu, kata Andi pelan. Aku cuma mekanik. Keluargaku mereka tidak akan paham. Rea mengangguk, tangannya hampir menyentuh lengan Andi lagi, kali ini benar-benar menyentuh, hangat dan menenangkan. Aku juga dulu berpikir begitu. Sampai aku bertemu kamu. Mereka tiba di sebuah rumah besar di kawasan elite Pondok Indah. Gerbang besi tinggi terbuka, dan Andi merasa seperti masuk ke dunia lain. Pak Sudirman menunggu di ruang tamu yang luas, dindingnya penuh lukisan mahal. Pria berusia 60 tahun itu menatap Andi tajam. Kamu yang bantu anak saya semalam, tanyanya tanpa basa-basi. Andi mengangguk, tenggorokannya kering. Pak Sudirman melanjutkan, suaranya dingin. Rea punya tunangan. Pernikahan sudah direncanakan bulan depan. Apa yang kamu lakukan semalam jangan biarkan jadi lebih dari sekadar bantuan mobil. Kata-kata itu seperti tamparan. Andi melihat Rea menunduk, bahunya gemetar. Dalam hati Andi, badai mulai berputar. Apakah dia salah karena merasakan sesuatu yang selama ini dia tolak? Setelah pertemuan singkat yang penuh ketegangan, Rea mengantar Andi pulang. Di perjalanan, Rea berhenti di sebuah taman kecil. Aku tidak mau menikah dengan dia, katanya tiba-tiba, suaranya pecah. Aku sudah berusaha jadi anak baik, tapi setiap kali melihat kamu, aku ingat siapa aku sebenarnya. Andi diam lama. Dia ingat masa kecilnya, saat dia merasa berbeda saat bermain bola dengan teman-teman laki-laki, saat dia menangis sendirian di kamar karena tidak mengerti mengapa hatinya selalu tertarik ke arah yang salah menurut agama dan keluarga. Aku takut, bisik Andi akhirnya. Tapi aku juga lelah berpura-pura. Mereka duduk di bangku taman, bahu mereka bersentuhan, dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Tidak ada kata cinta yang dicapkan, tapi tatapan mereka sudah mengatakan segalanya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Andi. Ibunya bertanya terus-menerus, siapa pria itu, nak? Kenapa rumah kita seperti dikepung preman? Ayahnya, yang biasanya pendiam, hanya menggelengkan kepala sambil membaca koran. Kamu jangan bikin malu keluarga. Di bengkel tempat Andi bekerja, teman-temannya mulai bergosip. Rian, sahabatnya sejak SMA, mendekat saat istirahat. Bro, beneran kamu dekat sama anak konglomerat itu? Hati-hati, orang kaya suka main-main. Andi tersenyum pahit. Rian tidak tahu bahwa setiap malam, Rea mengirim pesan, cerita tentang tekanan ayahnya, tentang bagaimana dia hampir kabur dari rumah, tentang betapa dia merindukan suara Andi. Suatu sore, Rea datang ke bengkel dengan mobil biasa, menyamar. Mereka pergi ke pantai Ancol, duduk di pasir sambil memandang laut. Aku bilang ke ayah aku butuh waktu, kata Rea. Tapi dia ancam akan potong semua bantuan kalau aku tidak menikah. Andi merasa hatinya hancur. Dia tahu posisinya,
tidak punya apa-apa selain tangan kasar dan hati yang rapuh. Mungkin sebaiknya kita berhenti, kata Andi pelan, meski setiap kata terasa seperti pisau. Rea menoleh cepat, matanya berkaca-kaca. Kamu mau aku hidup mati seperti ini selamanya? Berpura-pura mencintai perempuan yang tidak pernah aku inginkan. Air mata Rea jatuh, dan Andi tidak tahan lagi. Dia memeluk Rea erat, tubuh mereka bergetar di bawah angin laut. Bukan pelukan penuh nasu, tapi pelukan dua jiwa yang selama ini tersesat dan akhirnya menemukan pulau kecil di tengah badai. Tapi damai itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, Rian menelepon Andi dengan suara panik. Bro, ada oto kamu sama Rea di grup keluarga besar. Entah siapa yang upload. Orang tua kamu sudah tahu. Andi berlari pulang. Ibunya menangis di ruang tamu, ayahnya berdiri dengan wajah merah padam. Kamu seperti ini. Kami besarkan kamu dengan benar, tapi kamu malu-maluin kami. Andi mencoba menjelaskan, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Dia melihat kekecewaan di mata ayahnya, dan itu lebih sakit dari apapun. Malam itu, dia duduk sendirian di kamar, memegang ponsel, pesan Rea bertumpuk tapi dia tidak berani balas. Dalam hati, Andi bertanya-tanya, apakah cinta ini layak jika harus menghancurkan keluarga yang dia sayangi? Rea datang ke rumah Andi keesokan paginya, meski ayah Andi mengusirnya. Saya cinta anak bapak, kata Rea tegas di depan pintu. Dan saya siap hadapi apapun. Kata-kata itu seperti bom. Ayah Andi membanting pintu, tapi Andi keluar menyusul Rea. Mereka berjalan tanpa tujuan di gang sempit, tangan mereka bersentuhan diam-diam. Aku tidak mau kamu korbankan segalanya, bisik Andi. Rea berhenti memegang bahu Andi. Kamu bukan korban. Kamu alasan aku akhirnya berani jadi diri sendiri. Di saat itu, Andi merasa sesuatu di dalam dirinya retak, dinding yang selama ini dia bangun untuk melindungi diri mulai runtuh. Konflik semakin dalam ketika ayah Rea mengirim orang untuk mengawasi Andi. Setiap hari, mobil hitam parkir di depan bengkel. Rekan kerja Andi mulai menjauh, takut terlibat. Rian yang dulu dianggap sahabat, ternyata yang mengupload oto itu ke grup keluarga, karena iri dan takut Andi naik kelas terlalu cepat. Pengkhianatan itu menyakitkan. Andi menghadapi Rian di belakang bengkel. Kenapa, Yan, tanyanya dengan suara bergetar. Rian menunduk. Kamu berubah, Di. Aku takut kamu lupa sama kita. Andi tertawa pahit. Aku tidak berubah. Aku hanya akhirnya jujur pada diri sendiri. Rea menelepon malam itu, suaranya lelah. Ayahku tahu tentang Rian. Dia bilang ini bukti kamu cuma mau duit. Andi merasa dunia runtuh. Dia duduk di tepi ranjang, air mata mengalir tanpa suara. Ibunya masuk pelan, duduk di samping. Nak, ibu tidak mengerti semuanya. Tapi ibu lihat kamu menderita. Apa kamu bahagia dengan dia? Pertanyaan itu sederhana, tapi membuka pintu. Andi menceritakan semuanya, rasa berbeda sejak kecil, tekanan menikah, malam hujan itu. Ibunya diam lama, lalu memeluknya. Ibu takut, tapi ibu sayang kamu. Jangan hilang diri. Kata-kata itu memberi Andi kekuatan yang tidak disangka. Keesokan harinya, Andi pergi ke rumah Rea sendirian. Pak Sudirman menerimanya di ruang kerja. Kamu berani datang, katanya dingin. Andi berdiri tegak. Saya bukan mau duit Bapak. Saya cinta Rea. Dan saya siap pergi kalau itu membuat keluarga Bapak tenang. Tapi jangan paksa Rea menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Pak Sudirman terdiam. Untuk pertama kali ada keraguan di matanya. Rea masuk tiba-tiba berdiri di samping Andi. Ayah, kalau Bapak paksa aku akan pergi dari rumah ini. Aku sudah lelah. Udara tegang. Pak Sudirman akhirnya menghela napas panjang. Kalian berdua bodoh.
Tapi aku tidak mau kehilangan anakku. Itu bukan persetujuan penuh, tapi awal dari celah kecil harapan. Malam itu, Andi dan Rea berjalan di tepi sungai Ciliwung yang tenang. Kamu berani sekali, kata Rea sambil tersenyum. Andi merasakan kehangatan yang lama hilang. Karena kamu ajari aku berani. Tangan mereka saling genggam di bawah cahaya lampu jalan. Bukan akhir bahagia, tapi langkah pertama menuju kebebasan. Tapi Andi tahu perjalanan masih panjang, masyarakat, teman, dan masa lalu yang belum selesai. Bulan-bulan berikutnya penuh naik turun. Pak Sudirman mulai melunak, menginginkan Rea bertemu Andi secara diam-diam, tapi tekanan dari keluarga besar tetap ada. Andi kehilangan pekerjaan di bengkel karena gosip yang menyebar. Dia membuka usaha kecil memperbaiki motor di rumah, tapi pelanggan jarang. Rea membantu diam-diam, mengirim klien dari perusahaannya, tapi Andi menolak. Aku mau mandiri, katanya tegas. Rea memahami, tapi matanya penuh kekaguman. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Suatu hari, Ibu Rea datang ke rumah Andi. Wanita elegan itu duduk di kursi plastik sederhana, matanya menatap Andi lembut. Rea berubah sejak bertemu kamu, katanya. Dia tersenyum lagi. Tapi masyarakat kita sulit. Andi mengangguk. Saya tahu, Bu. Saya tidak minta apa-apa selain kesempatan untuk mencintainya dengan benar. Percakapan itu panjang, penuh air mata. Ibu Rea pulang dengan janji akan bicara pada suaminya. Malam itu, Rea menelepon, suaranya bahagia. Ibu bilang kamu baik. Ayah mulai berpikir ulang soal pernikahan itu. Tapi ujian terbesar datang saat Andi bertemu keluarga besarnya sendiri di acara arisan. Paman-paman dan bibi-bibi menatapnya aneh. Kamu bikin malu, Di, kata salah satu paman. Andi berdiri, suaranya mantap. Saya tidak malu siapa saya. Saya hanya ingin hidup jujur. Kata-kata itu menyebar seperti api. Beberapa saudara memeluknya, yang lain menjauh. Andi pulang dengan hati campur aduk, tapi Rea menunggu di depan rumah dengan bunga sederhana. Kamu hebat hari ini, katanya. Mereka duduk di teras, bicara sampai subuh tentang masa depan, mungkin pindah ke kota kecil, membuka bengkel bersama, hidup tenang jauh dari sorotan. Namun, pengkhianatan datang lagi. Seorang sepupu Rea yang iri menyebar berita ke media kecil. Judulnya, Anak Konglomerat Terlibat Hubungan Terlarang. Andi panik, Rea marah. Mereka bertengkar untuk pertama kali. Ini semua karena aku lemah, teriak Rea. Andi memeluknya. Kita kuat bersama. Malam itu mereka janji akan hadapi apapun. Setahun kemudian, angin perubahan mulai berhembus pelan. Pak Sudirman akhirnya membatalkan perjodohan Rea, meski dengan syarat Rea tetap membantu perusahaan. Andi dan Rea membuka bengkel bersama di pinggiran Jakarta, tempat di mana pelanggan tidak peduli siapa mereka selama mobilnya beres. Keluarga Andi mulai menerima, meski pelan-pelan ibunya bahkan memanggil Rea Nak saat makan malam. Masyarakat masih bergosip, tapi Andi dan Rea belajar mengabaikan. Cinta mereka bukan lagi rahasia yang menyakitkan, tapi kekuatan yang membuat mereka tumbuh. Pada suatu pagi yang cerah, mereka berdiri di depan rumah yang sama yang dulu dikepung mobil hitam. Rea memeluk Andi dari belakang. Terima kasih sudah berhenti malam itu, bisiknya. Andi tersenyum. Terima kasih sudah mengubah aku jadi orang yang berani. Mereka tidak tahu apa yang akan datang besok, tapi mereka tahu hari ini mereka bebas. Apakah menurut Anda benar bahwa cinta sesama jenis harus dikorbankan demi menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat di Indonesia? Benar atau salah?